Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Halo. Aku kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Halo. Shalom. 5.000 orang loh di sini, masih suaranya pelan banget. Shalom. Halo. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, udah makan siang ya? Amin. Sudah? Sudah. Kalau belum tetap semangat ya. Kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Oke, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh sama-sama kembali berkumpul di rumah-Mu Tuhan, Living in God Ministry. Kami percaya semua ini adalah kasih sayang Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kumpulkan setiap kami di sini untuk sama-sama kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau Tuhan selama 1 minggu ke belakang. Sampai saat ini Tuhan masih percayakan kami untuk ada di sini, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh percaya mengimani roti dan darah, tubuh dan darah Tuhan sebagai kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam pergumulan, tapi kami yakin dan percaya pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Ada berkat-berkat yang luar biasa, Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyembah-Mu, kami siap bersuka cita meninggikan nama-Mu. Yang siap beribadah, siap bersuka cita, sama-sama kita boleh katakan amin. Ya, lebih bersemangat, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Boleh kita sama-sama berdiri? Kita mau berjoget-joget pada siang hari ini untuk Tuhan. Boleh tangannya di atas ya? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi
menyambut Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Dengan segala hormat kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tetaplah Raja buat hidup kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya Tuhan, bahwa apapun musik hidup kami Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya sungguh indah Dia Yesus. Amin. Ya ajaib, ya mulia, ya agung, ya cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk menyelamatkanku. Bersama-sama tangan di atas. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja cintaku sama. Haleluya. Bersama-sama katakan. Ya sungguh indah Dia Yesus. Katakan Dia ajaib, ya ajaib, ya mulia, ya agung, ya cinta damai, dan ampuni kami Tuhan.
berbagai macam masalah. Sebut apa masalah Anda dalam hidup. Bicara sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Segala pujian bagimu, Yesus. Biarkan berkenan Kami bawa Tuhan jauh. kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau sumber hidup kami Tuhan. Kami mau nyambut Engkau Tuhan di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Muliakan nama-Mu. Begitu banyak musik dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau percaya Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama boleh bangkit. Katakan ku kagum. Sekali lagi boleh katakan ku kagum. Kau layak kami puji Tuhan. Layak dipuji, ku kagum Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, ku kagum, hormat akan Kau. Kami kagum Tuhan sehari. Ku hormat akan Kau Allah yang layakkan sembah. Kau Allah yang layak di. Ku kagum. Lebih sungguh lagi kami kagum Tuhan. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Kau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Dan berilah pujian tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan siang hari. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam
Kami mau menyembah-Mu siang hari ya Tuhan. Lebih dalam kami mau meninggikan Kau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau ya Allah kami yang hidup. Kau Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah agungkan Kau selama-lamanya. Tiada yang lain dalam hidup kami. Kaulah yang kami kagum. Bertimu kami mau hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kagum Kau siang hari ya Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini ya Tuhan. Di minggu terakhir Oktober ya Tuhan, kami akan menyelesaikan tema bahasan kami Tuhan tentang Kingdom Treasure Tuhan. Dengan hari ini hamba-Mu Pastor Dan Andrian diurapi Tuhan, penuh kuasa, penuh hikmat Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan itu hati-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami hadir Tuhan boleh menikmati kehangatan dalam hadirat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan Tuhan, yang tingkat terlepas dalam nama Tuhan Yesus, yang jalan untuk berikan jalan keluar Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami jumpa dengan Tuhan, kami menerima kemuliaan dan jalan keluar yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kita sambut Pastor Dan Andrian siang hari ini. Tempat-tempat Pastor. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini pertama kali saya ada di tengah-tengah saudara. Amin. Udah lama saudara saya kenal Pak Bimo, mungkin ya 8 tahun Pak Bimo ya. 8 tahunan. Kalau nggak salah ibadah gereja ini pertama kali saya juga ada, kalau nggak salah ya Pak Bimo ya. Ya. Saya ada, tapi puji Tuhan kalau setelah 1 tahun, kan Bapak Ibu kan kemarin baru merayakan 1 tahun. Akhirnya saya boleh berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya melayani bersama dengan orang tua saya di tim penginjilan. Nah, saya juga membantu gereja di daerah Kelapa Gading. Tempatnya nggak jauh dari sini ya, Pak Bimo ya. Tempatnya nggak jauh dari sini, yaitu jam 5 sore. Jadi di tempat yang sama saudara. Jadi saya melayani di tempat yang sama di sini, tapi yang jam 5 sore. Nah saudara, hari ini saya dikasih tema sama Pak Bimo tentang apa yang berharga dari kerajaan Allah. Nah saudara, setelah saya berdoa, saya temukan bahwa ternyata ada satu kata yang sangat penting yang kita perlu sama-sama pelajari, yaitu namanya kasih karunia. Ya. Kenapa? Karena saking berharganya kita nggak bisa beli, ya kan? Saking berharganya itu harus dikasih sama Tuhan, gratis, tapi nggak murahan. Ya. Nah saudara, tapi hari ini saya mau coba ajak saudara untuk lihat kasih karunia itu dari sisi yang lain. Kenapa? Karena kita terlalu terbiasa diajarkan tentang kasih karunia yang mungkin muncul di TikTok Bapak Ibu, atau mungkin muncul di Facebook Bapak Ibu, atau mungkin muncul di khotbah-khotbah hari-hari ini, bahwa kasih karunia itu diidentikan dengan yang namanya berkat. Betul ya? Kasih karunia diidentikan dengan yang namanya kemudahan dalam hidup. Kalau saudara tanya sama saya, apakah kasih karunia adalah kemudahan dalam hidup? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah kasih karunia adalah berkat? Ya tentu berkat.
Tapi saya nggak pandang kasih karunia itu yang selalu adalah berkat berupa jasmani. Nah, tapi kan seringkali kita lihatnya begitu kan. Kalau misalnya kita naik gaji, ya kan, terus kita bilang, oh itu kasih karunia Tuhan. Atau misalnya gampang lah, kita pergi ke mall Arta Gading, saking banyaknya gereja hari Minggu, susah banget cari parkir. Terus tiba-tiba kita nyampe, ada mobil yang keluar, terus mobil kita bisa parkir dengan mudahnya, terus kita bilang itu apa? Kasih karunia Tuhan, betul ya? Nah, tapi hari ini saya mau coba ajak Bapak Ibu lihat dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 30 sampai 31. Saya tahu ini bukan Natal, tapi izinkan saya untuk khotbah ini, saudara. Ya kalau di Manado ini udah masuk Natal, saudara. Sudah Natalan. Ya kan, sudah Natalan. Yang belakangnya ber itu udah Natal. Nah, saya akan bacakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara, dari cerita ini ada dua hal yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah malaikat berkata kepada Maria untuk apa? Untuk jangan takut. Nah, hal yang kedua yang disampaikan sama malaikat ini kepada Maria adalah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara, jadi ada dua. Yang pertama jangan takut, yang kedua engkau beroleh kasih karunia. Apa kasih karunia yang dialami oleh Maria? Kasih karunia yang dialami oleh Maria adalah bahwa dia diizinkan Tuhan untuk dia mengandung, yaitu Yesus. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi saudara, menurut saya pernyataan ini akan lebih tepat atau lebih bagus atau lebih indah jika pernyataan ini datang kepada seorang perempuan atau seorang istri yang mandul. Betul nggak? Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan atau seorang istri yang mandul, terus dia dapatkan pesan ini, tentu ini adalah pesan sukacita. Ya kan? Firman Tuhan datang, terus malaikat datang sama istri yang mandul, yang lagi berdoa mungkin untuk supaya punya anak. Engkau akan beroleh kasih karunia, engkau akan mengandung, engkau akan dapat anak. Ya itu bagus buat dia. Betul kan? Tapi pertanyaannya kalau kita renungkan di ayat-ayat ini, saudara, firman Tuhan datang sama Maria kan, ini belum nikah kan? Belum. Firman Tuhan datang sama Maria kapan? Waktu mereka baru bertunangan loh. Belum nikah. Nah, saudara, artinya di zaman itu kalau ada seorang yang mengandung tapi belum menikah, sama dengan apa? Sama dengan mati kan? Ya. Sama dengan dihukum. Benar gak? Sama dengan hidup gak enak. Nah, saudara, artinya menurut saya yang dikatakan kasih karunia oleh malaikat ini datang kepada Maria tentang kehamilan, sesungguhnya bukan kasih karunia kalau dari point of view-nya Maria loh. Harusnya dari point of view-nya Maria adalah aib. Benar gak? Dia belum ngapa-ngapain sama suaminya, dia baru bertunangan, terus tiba-tiba hamil. Nah, saudara, bagaimana kalau saudara ada di posisi Maria? Bagaimana dia harus jelaskan sama Yusuf? Ya kan? Bagaimana dia harus jelaskan sama orang tuanya? Saudara bayangkan kalau saudara punya anak perempuan, ya kan? Tiba-tiba dia datang sama saudara, terus ngomong, tadi aku dengar suara malaikat. Malaikat datang kepadaku dan berkata, aku akan beroleh kasih karunia, aku akan mengandung. Tapi belum nikah. Bagaimana pandangan saudara? Saudara anggap anak saudara gila gak? Pasti kan? Bukan cuma saudara anggap gila, saudara tengking kan anak saudara kan? Benar gak? Orang belum ngapa-ngapain kok tiba-tiba hamil. Benar kan? Nah, saudara, walaupun anak saudara ngomong bahwa kehamilan ini adalah kuasa Tuhan, saya yakin saudara gak akan percaya. Walaupun anak saudara datang sama saudara bilang, ini adalah pesan dari malaikat, mengandung Yesus, saudara gak akan percaya. Saudara pasti akan tengking dia. Nah, saudara, ini juga yang dialami sama Maria kan? Kalau dia datang sama orang tuanya kan sama, pasti ditolak kan? Bagaimana saya tahu?
Saya tahu dari bagaimana Yusuf juga meresponinya kan. Nanti saudara baca sendiri Matius 1:19-21. Apakah Yusuf percaya langsung? Kan Yusuf nggak percaya kan? Sampai-sampai malaikat juga harus datang sama dia kan? Untuk menjelaskan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya aibnya tertutup. Dia juga nggak bisa terima sebagai suami. Artinya saudara, menurut saya pesan kasih karunia yang diterima sama Maria itu nggak enak loh buat hidup dia. Kalau hari ini kita cuma pandang kasih karunia sebagai hal yang baik-baik saja dalam hidup, bagaimana dengan Maria? Dia jalani yang dari Tuhan, tapi ternyata yang dari Tuhan membuat dia susah, membuat aib dalam keluarganya, membuat dia bisa saja mati dibunuh karena moralitas yang terjadi hari itu harus ditegakkan. Dan ini yang dialami sama Maria. Makanya hari ini saya bilang, kita harus pandang kasih karunia secara utuh, saudara. Benar, kadang-kadang ada kasih karunia yang memudahkan hidup kita. Benar, ada kasih karunia yang mungkin kita terima sebagai anak Tuhan, tapi orang lain di luar sana nggak terima. Tapi ternyata ada sisi lain dari kasih karunia yang ternyata justru mungkin membuat kita harus semakin kuat, saudara. Saudara, makanya hari-hari ini banyak orang yang simpan kekecewaannya sama Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali berdoa, minta berkat. Setiap kali berdoa, minta kasih karunia. Tapi segala sesuatu yang diharapkan adalah sesuatu kebaikan Tuhan yang berupa materi dalam hidup. Nah saudara, saya mau saudara hari ini terhibur dengan satu tokoh. Namanya Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis ini pernah kecewa sama Yesus. Saudara, bagaimana saya tahu dia kecewa? Saya tahu dia kecewa waktu dia dengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalam penjara. Dia dengar tentang berita-berita tentang Kristus di dalam penjara. Kalau ada berita-berita di dalam penjara yang sampai terdengar, artinya kan kemungkinan sangat besar adalah berita-berita baik ya tentang Yesus. Nah saudara, dia tuh di dalam penjara, menurut saya, mendengar kata-kata yang menyenangkan tentang Yesus. Makanya nanti saudara baca sendiri aja di rumah dalam Matius 11 ayat 1 sampai ayat ke-6. Saya akan bacakan ayat yang pentingnya aja. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Kenapa dia tanya gitu? Kenapa dia ngomong dia harus nanti Yesus yang lain gak? Kenapa? Karena dia udah tahu Yesus sudah datang, tapi kenapa dia masih di dalam penjara? Kenapa Yesus gak selamatkan dia? Kenapa Yesus gak tolong dia? Makanya dia ngomong gitu. Makanya dia bilang, pergi, Yesus menjawab kepada mereka, pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta jadi tahir, tuli jadi mendengar, mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ayat ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sampai Yohanes mati, keluar nggak dia dari penjara? Nggak keluar loh. Dia dengar semua pemberitaan yang baik tentang Tuhan dari dalam penjara. Dia sangat harapkan Tuhan menolong dia keluar dari penjara. Betul kan? Dari pernyataan-pernyataan dia tadi kan, engkaukah yang akan datang itu, kan artinya dia mau ngomong, gue di dalam penjara loh Tuhan. Lu belum nolong gue loh walaupun lu udah datang. Tapi ternyata dia juga mati dalam penjara. Nah saya mau saudara lihat, kita bandingkan dengan cerita yang lain. Cerita siapa? Cerita Petrus. Peristiwa Petrus kan sama-sama di dalam penjara, betul nggak? Betul ya? Sama-sama mau dipotong juga kepalanya. Betul? Kalau saudara ingat. Tapi hari itu kalau kita ingat ceritanya, Tuhan kirimkan malaikat sama dia kan? Tuhan kirimkan malaikat sama dia, lalu apa yang terjadi? Dia dikeluarkan dari penjara kan? Dibangunkan, lalu dikeluarkan. Nah pertanyaan saya tuh sederhana, kenapa saya harus compare dua tokoh ini? Pertanyaan saya, apakah Petrus lebih beriman dari Yohanes? Apakah Petrus lebih beriman dari Yohanes? Saudara berani bilang, Petrus diselamatkan Tuhan sebegitu rupa karena dia punya iman lebih besar dari Yohanes? Kok kalau menurut saya enggak ya saudara? Saudara, bahkan kan Yesus memberikan apresiasi kan kepada Yohanes Pembaptis.
Saudara, makanya hari ini saya cuma mau saudara untuk lihat bahwa kasih karunia itu nggak selalu yang enak dalam hidup. Bahwa kasih karunia harus saudara sadari kadang-kadang adalah bentuknya penderitaan dalam hidup. Makanya hari ini saya mau kasih 2 poin aja tentang kasih karunia. Yang pertama adalah ternyata kasih karunia itu adalah kemampuan untuk kita melewati setiap masalah, setiap penderitaan dalam hidup. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Nah, saudara ini tahu lah, saudara ya ceritanya siapa ya, saudara ngerti kan? Nah, saudara, saya mau tanya, kira-kira Paulus di ayat 7 ini sedang kasih tahu kita, dia posisinya enak atau nggak enak? Nggak enak ya? Dia bilang duri dalam daging ini kan mengganggu dia. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi waktu dia ngalamin tersiksa, dia berdoa nggak? Berdoa. Nggak cuma berdoa kan, berseru saudara tahu ya. Lebih dari doa biasa kan, berteriak kan, berseru. Nah saudara, apa yang dia minta? Dia minta kasih karunia. Supaya apa? Supaya duri dalam dagingnya lenyap. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi ayat 9 coba. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, kita tuh seringkali dipersiapkan untuk terima berkat Tuhan dari atas mimbar. Tapi kita jarang sekali dipersiapkan ngalamin penderitaan dalam hidup. Nah saudara, kalau ada pendeta-pendeta yang khotbah kasih karunia terus, bagaimana dengan kasus-kasus ini? Bahwa di kasus-kasus ini orang-orang ini harus jalanin namanya penderitaan, harus jalanin namanya kesusahan. Saudara, pertanyaan saya, dia sudah berdoa gitu, penderitaannya lenyap gak? Nggak lenyap kan? Enggak. Ayat 7, ayat 8, ayat 9 ngasih tahu kita penderitaannya nggak lenyap. Tapi di ayat yang sama juga kasih tahu kita bahwa Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara, hari ini jangan pernah hakimi orang-orang di sebelah. Jangan pernah hakimi siapapun dalam hidup. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang sedang orang di sebelah kita tuh alami dan hadapi. Bagaimana kalau ternyata penderitaan yang dia lagi hadapi adalah titipan Tuhan? Terus kita hina-hina dia, ya kan? Kita kan sering gampang banget ngejudge orang. Ada orang sakit, kita bilang, lu minggu nggak ke gereja sih, ya kan? Ada orang sakit kanker, kita ngomong, lu susah banget sih mengampuni, ya kan? Makanya di tempat di mana saya melayani, saya selalu bilang sama mereka, tugas kita itu nggak boleh menghakimi orang lain. Tugas kita cuma satu, bantu sebisa kita. Karena kita nggak pernah tahu yang sedang dia alami itu adalah kejahatan yang dia perbuat, atau yang sedang dia alami ternyata adalah kasih karunia yang dititipkan Tuhan sama dia. Dan bukan bagian kita untuk menghakimi yang mana yang sedang dia alami. Makanya jangan pernah hakimi orang di kanan kirimu saudara. Jangan berkata cepat untuk orang-orang di sebelah kanan kiri saudara, mereka nggak beriman. Jangan terlalu cepat. Saudara, Paulus butuh yang namanya penderitaan itu diangkat. Paulus butuh untuk duri dalam dagingnya itu hilang. Tapi ternyata Tuhan nggak kabulkan. Tuhan cuma bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Makanya saya simpulkan dari cerita Paulus itu, yang sebenarnya kita butuhkan bukan lenyapnya masalah saudara, tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk lewati masalah. Dari cerita Paulus itu kita belajar, dia mampu, dia bisa. Kita sama-sama tahu Tuhan mampu dan Tuhan bisa. Tapi ternyata kadang ada waktu-waktu di mana dia memutuskan untuk gak melenyapkan masalah, tapi dia putuskan untuk kasih kita kekuatan lebih untuk kita lewati setiap masalah kita. Masalahnya kita selalu mengukur kebaikan Tuhan atau kasih karunia-Nya dengan lenyapnya masalah. Saudara, makanya hari ini kita belajar belum tentu dia lenyapkan masalah kita. Saya kasih contoh gampang.
Saudara kenal satu tokoh namanya Nick Vujicic nggak saudara? Ya. Tahu ya? Nick Vujicic motivator yang terkenal, orangnya kecil, tangannya kecil, kakinya kecil. Ya saudara tahu lah ya, pernah lihat pasti kan. Saudara, saya udah denger Nick ini mungkin 20 tahunan lah, bahwa dia tuh selalu kan dipanggil sebagai seorang motivator, kalau saudara tahu. Motivator di acara-acara yang nggak kecil juga, motivator di acara-acara yang besar. Nah saudara, satu hal yang saya selalu perhatikan dalam motivasi-motivasi yang dia sampaikan, dia tuh selalu menaruh atau menyelipkan tentang Injil. Dia menyelipkan tentang kebaikan Tuhan. Dia menyelipkan values-values, prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalau saudara tanya sama saya, apakah kita hari ini bisa bilang Nick nggak beriman, makanya tangan dan kakinya nggak tumbuh? Di salah satu interview dia ditanya, Nick, kamu pernah berdoa nggak sih untuk kamu tuh dapat mujizat Tuhan supaya tanganmu bertumbuh dan kakimu bertumbuh? Dia bilang, saya sudah berkali-kali berdoa, tapi sampai hari ini puluhan tahun saya nggak lihat loh tangan dan kakinya tuh bertumbuh. Dia punya alasan untuk kecewa lebih banyak daripada kita. Ya. Tapi sampai hari ini dia tetap beritakan Tuhan. Bahkan dia bilang, cukup kasih karuniaku, karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi nyata sempurna. Pertanyaan saya, kalau saya ditanya nih sama orang, lebih beriman saya atau Nick? Saya bisa bilang Nick lebih beriman dari saya. Walaupun dalam hidup dia harus alami penderitaan seumur hidupnya. Tapi kan Tuhan berikan dia juga kasih karunia yang lain. Dikasih istri yang normal, dikasih anak yang normal. Dan sampai hari ini kita bisa lihat kan, kehidupannya itu ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Saudara, makanya hari ini kasih karunia nggak selalu memudahkan kehidupan kita. Iman seperti apa yang sedang Tuhan cari hari ini? Saya percaya adalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nanti saudara baca sendiri, atau kita baca ayat 16. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka percaya Tuhan bisa selamatkan mereka. Tapi kalau Tuhan tidak selamatkan mereka, mereka bilang apa? Mereka bilang mereka akan tetap percaya. Makanya hari ini kita percaya mujizat. Hari ini kita percaya berkat Tuhan. Hari ini kita percaya semua yang baik daripada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Tuhan selalu punya hak untuk berkati kita atau enggak. Dia selalu punya hak untuk hari ini mau menolong kita atau mau menguatkan kita. Makanya hari ini ada waktunya saudara. Mungkin saudara cari parkir di mall, tapi saudara nggak dapat karena Tuhan mau saudara lebih banyak berolahraga dalam hidup saudara. Kita coba lihat dari sisi yang lain. Jangan selalu lihat bahwa Tuhan nggak baik, ya kan? Tapi lihat dari sisi yang lain. Mungkin ada hal-hal kecil yang sedang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Saudara, yang kedua adalah ternyata kasih karunia yang menyertai. Kalau tadi kasih karunia yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Yang kedua ternyata kasih karunia yang menyertai. Nah saudara, kalau kita lihat Paulus berdoa 3 kali, Tuhan kan selalu bilang tidak, ya kan? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku menyertai engkau, hanya itu yang kau perlukan. Itu yang firman Allah yang hidup katakan. Saudara, artinya hari ini Tuhan mau bilang apa? Seringkali kita menghargai semua materi yang Tuhan berikan, tapi bagaimana kita menghargai penyertaan Tuhan dalam hidup? Saudara, sadarkah saudara kalau Tuhan bisa tinggal dalam hidup saudara dan saya sebagai jemaat perjanjian baru? Bukankah itu juga udah bentuk kasih karunia Tuhan?
Saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama, Tuhan itu nggak pernah tinggal di dalam orang-orang di perjanjian lama. Makanya kita selalu lihat kan di perjanjian lama, ada hal-hal yang harus mereka lakukan supaya Tuhan datang, ya kan? Atau Tuhan datang di momen-momen tertentu. Tuhan nggak tinggal sama mereka. Makanya di perjanjian baru Tuhan bilang kan, aku akan mengirim Roh Kudusku untuk tinggal menyertai kamu selama-lamanya. Makanya hari ini lebih hebat daripada cuman laut terbelah, lebih hebat daripada cuman orang mati dibangkitkan. Yang lebih hebat apa? Bahwa Tuhan tuh nggak pernah keluar masuk dalam hidup kita. Ya. Dia ada menyertai hidup saya dan hidup saudara. Saudara, saya mau kita coba lihat Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat yang pertama, kedua, 20 dan 21. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yang pertama, saudara. Yang pertama, kita lihat di ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Kapan Tuhan menyertai Yusuf? Berarti kan kita juga mesti lihat ayat satunya. Ayat satunya bilang apa? Ketika dia dibeli dari tangan orang Ismail. Saya mau ngomong apa hari ini? Saya mau ngomong keadaan hidup saudara hari ini, mau seburuk apapun, mau serendah apapun, bahkan kalau di case Yusuf dijual budak, ya kan? Kan kondisinya dia dijual, dia budak. Ternyata bukan berarti Tuhan nggak menyertai saudara. Ya. Di posisi terendah, di posisi terhina, di posisi paling nggak enak, di posisi diperjual belikan seperti anjing. Ayat ini bilang, Tuhan menyertai Yusuf. Yang kedua, apa yang mengganggu saya dari ayat-ayat ini? Yang mengganggu saya begini, kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa Tuhan tidak hindari Yusuf? Ya kan? Kita lihat waktu dia dijual, dibilang apa? Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saudara nanti pakai konkordansi Alkitab, saudara akan dibawa ke Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul ditulis, waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Waktu dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, di mana Tuhan? Alkitab bilang, Tuhan menyertai Yusuf. Artinya saudara, kalau saya jadi Yusuf, ada kemungkinan saya kepahitan kalau saya ikut pengajaran hari-hari ini. Kenapa? Karena berkali-kali dibilang Tuhan menyertai Yusuf, tapi tidak pernah dihindari. Ya kan? Masalah demi masalah, bertubi-tubi datang sama kehidupan Yusuf. Dan bukan waktu yang sebentar kan? Dari awal dia dijual sama kakak-kakaknya sampai dia masuk lagi, sampai dia masuk penjara, sampai dia diangkat Tuhan lagi dari dalam penjara. Kan ini proses waktu yang lama. Makanya saudara, hari ini poin yang kedua, kasih karunia adalah yang pertama tadi memampukan. Kasih karunia yang kedua adalah menyertai, melewati semua masalah. Saudara, kenapa Tuhan harus biarkan? Kenapa Tuhan gak hindarin aja sih si Yusuf ini? Karena ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Kalau hari ini saudara ada dalam masalah, kalau hari ini saudara dalam penderitaan, mungkin ada yang besar yang Tuhan sedang siapkan buat hidup saudara, buat hidup saya. Ada waktunya saudara, kita dilukai. Ada waktunya kita diizinkan dirugikan. Ada waktunya dalam hidup kita mungkin terlihat dikalahkan sama dunia. Tapi sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara dan saya adalah membangun dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus dalam hidup. Pertanyaan saya, apa yang sesungguhnya jadi paling berharga buat kita? Apakah pribadinya? Atau sebenarnya yang hari-hari ini kita sedang doakan? Atau yang hari-hari ini kita sedang serukan? Cuman pemberiannya dalam hidup. Saudara, Mazmur 73 ayat 25 dan 26 bilang begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau saudara mau jujur, bagaimana dengan saudara? Kalau pemazmur, dia cuma mau Tuhan. Kalau pemazmur, dia cuma butuh Tuhan. Dan kalau pemazmur sangat ingin masuk ke surga, kenapa? Karena yang menarik di dalam surga adalah karena ada Tuhan di atas sana. Saudara, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah hari ini yang kita hargai surganya, fasilitasnya, atau pribadinya dalam hidup kita? Saudara, saya berdoa kita menghargai kehadiran Tuhan. Kita menghargai penyertaan Tuhan. Yang terakhir, Lukas 15 tentang si bungsu dan si sulung, saudara. Saudara, kalau kita baca tentang Lukas 15 ayat 28 sampai 31, kalau saudara tanya sama saya, si sulung ini anak yang baik kan? Si sulung ini anak yang baik. Tapi dia jadi anak yang gak baik baru waktu si bungsu pulang. Ya kan? Tadinya kan dia anak yang baik-baik aja. Si sulung ini kan anak baik. Tapi dia mulai jadi gak baik karena apa? Karena waktu papanya ngadain pesta, adiknya pulang kan. Nah saudara, ayahnya kan ngomong gini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nanti saudara baca sendiri. Saudara, papanya bukannya sebenarnya lagi mau ngomong sama kita gitu, bahwa seharusnya yang dilakukan sama si sulung ini adalah menghargai setiap kebersamaan yang mereka bisa punya. Mungkin papanya juga berpikir, harusnya waktu adikmu nggak ada, kita ini cuma berdua. Kamu harus menghargai kebersamaan kita lebih daripada fasilitas yang aku berikan sama adikmu, lebih daripada sekedar pesta yang aku siapkan bagi adikmu. Saudara, makanya hari ini saya berani bilang sama saudara, Tuhan gak janjikan hal yang menyenangkan dalam hidup. Tuhan gak janjikan hal yang selalu enak. Tapi percaya, apapun yang terjadi, melewati apapun, selalu ada Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Saya berdoa, semua orang yang ada di Living in God Ministry, saudara, mulai belajar untuk mengalami dan menikmati hadirat Tuhan lebih daripada sekedar berkat Tuhan. Saya berdoa, kita belajar sukacita kita bukan karena berkat-berkat jasmani, sukacita kita karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan tahu segala keburukan kita, segala hal pikiran jahat kita yang kita mungkin gak pernah ngomong sama siapa-siapa. Tuhan tahu, tapi ternyata Dia memutuskan untuk tetap setia sama kita. Pertanyaannya hari ini, maukah kita tetap setia sama Dia melewati segala masalah, segala penderitaan, dan segala kesusahan dalam hidup? Saudara, kalau hari ini saudara terima yang baik-baik dari Tuhan, berterima kasihlah sama Tuhan. Tapi kalau ternyata saudara lagi nggak menerima yang baik-baik dari Tuhan, berterima kasihlah juga sama Tuhan. Karena sebenarnya masalah yang kau hadapi, penderitaan yang kau hadapi, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Tapi segala hal yang kau alami adalah karena kasih karunia-Nya selalu cukup menyertai dan memberikan kekuatan bagi kehidupan saya, bagi kehidupan saudara. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita dudukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat ini. Kami berdoa biar firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, bahkan buahnya boleh dinikmati oleh orang di sekitar kami. Kami mau berdoa, kami bawa segala masalah penderitaan, sakit penyakit, keterikatan yang kami punya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kami. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami penyertaan, sehingga kami bisa menjalani hidup, melihat Tuhan dan segala kebaikan Tuhan, lebih daripada sekedar fasilitas, lebih daripada sekedar berkat jasmani, tapi adalah berkat rohani dalam hidup kami. Kami berdoa terus untuk Living in God Ministry Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus bawa orang-orang yang ada dimanapun mereka berada untuk boleh datang di tempat ini, untuk boleh merasakan kasih Tuhan,
untuk boleh merasakan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa setiap yang menjadi kebutuhan Tuhan cukupkan. Kami percaya apapun yang menjadi doa, yang menjadi kerinduan, kami berdoa semua Tuhan yang nyatakan, dan Tuhan yang tolong, dan Tuhan yang berikan. Kami berdoa untuk Pastor Bimo Tuhan, dimanapun pelayanannya, apapun yang dia perbuat, dimanapun yang dia pergi, kami berdoa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, ada semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh pertolongan Tuhan berikan pertolongan, yang butuh kelepasan dari keterikatan, Tuhan lepaskan kami daripada keterikatan. Kami bersyukur dan kami berdoa supaya Engkau yang terus membimbing, memberikan kekuatan dan menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Daniel. Dia akan dipakai luar biasa. Kita siapkan hati kita sehari Bapak Ibu Saudara perjamuan kudus. Yang terbaik pada Tuhan kita akan terima pada siang hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa lebih sungguh dalam Tuhan, oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir. Pulihkan setiap kami Tuhan sehari. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Ku mencari ciptaan baru, ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa lebih sungguh lagi, oleh kuasa darah. Jelaskan hatimu dengan doa di hadapan Tuhan. Sehari kekudusan-Mu lingkupi kami Tuhan. Kami yang tidak sempurna, Tuhan sempurna sehari ini. Kasih setiap kami yang berdosa, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku mencari jadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Kita berdoa saya Bapak. Setiap kami yang tidak sempurna, setiap kami yang berdosa, setiap kami yang tidak layak di hadapan Tuhan saat ini, oleh karena penebusan karya-Mu bagi kami Tuhan, kami diterima apa adanya oleh Tuhan. Kami dimenangkan, kami diselamatkan, kami kuduskan, kami dilayakkan Tuhan. Bahkan Kau mengangkatkan, mengadopsi kami sebagai seorang anak daripada Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Bukti kasih-Mu, yaitu pengorbanan tubuh dan dalam bagi kami Tuhan. Kami percaya hidup kami di bumi seperti di surga. Sama-sama kita bagi berhadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berhadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita berhadapan Tuhan. Angkat roti
di atas kepala kita. Seperti biasa saya katakan berkali-kali, kita harus bersepakat sama Tuhan. Karena doa sepakat mendatangkan berkat, doa sepakat mendatangkan kuasa. Dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Oleh karena kuasa tubuh Tuhan, hari ini aku sehat sempurna. Setiap luka di tubuhku, setiap kelemahan tubuhku telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Kami percaya hari ini di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami percaya hari itu setiap penderitaan yang sedang kami hadapi itu bukti sebagai tanda kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya hari Tuhan, kami terima yang terbaik, yaitu tubuhmu bagiku. Aku percaya hari ini hidupku di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus dari Bapak ini. Naikkan syukurmu untuk tubuh Yesus yang ada di Bapak ini. Terima kasih Yesus. Sempurnakan, dipulihkan, berikan baru, segambara, subhanallah. Sepakat sama-sama kita angkat darah Yesus Kristus kepala kita. Dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru, yang kekal. Dari Yesus Kristus yang mengurapi aku hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosaku diampuni Tuhan. Diproteksi dari setiap niat orang jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah kami. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, setiap aliran tubuhku yang dialami oleh darah Yesus, kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Organ-organ tubuhku yang rusak, yang sakit, Tuhan pulihkan, gantikan yang baru. Kami percaya hari Tuhan Yesus, setiap luka di tubuhku telah Tuhan sembuhkan. Kami percaya hari Tuhan Yesus, segala pekerjaanku, segala pelayananku, usahaku, Tuhan berkati. Karena kami percaya Tuhan, di tangan kami ada kuasa. Apa yang kami pegang, kerjakan, berhasil karena nama Tuhan. Mulut kami punya kuasa. Apa yang kami doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mata kami punya kuasa, kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Telinga kami punya kuasa, kami mendengar suara panggilan dari surga. Karena kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang ingin kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Sehingga banyak orang boleh melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Mulai hari ini, kami pernah katakan, hidup kami di bumi seperti di surga. Doa Bapak Ibu yang hari ini sakit, doa bersama Tuhan. Yang punya masalah dan beban, masalah pekerjaanmu, usahamu, karirmu, keluargamu, doa sama Tuhan. Sama-sama kembali dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa dari Yesus, kami dibenteraikan milik kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus dari Bapak Ibu. Yang sudah berdoa sama Tuhan, memang Tuhan berdoa doa sehat. Akan syukur bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Akan doamu sama Tuhan sehari. Akan sembahmu sama Tuhan sehari. Segala pujian kami hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan. Terima kasih. Kami terima yang terbaik kepada Tuhan sehari. Kami terima bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Firman berkata, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah
maka menerimanya. Kami sudah tinggal dalam Tuhan mulai berjalan kudus. Firman-Mu telah kami dengar hari ini. Bahwa kasih karunia itu tidak murahan. Kasih karunia menyertai. Kasih karunia itu membuat kami hidup dalam perkenan Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami meminta dalam nama Yesus, kami berdoa sungguh hari ini, Tuhan. Senantiasa gereja-Mu, Living God ini dalam tangan Tuhan, dalam hati-Mu Bapa. Kami boleh mengakhiri tema Kingdom Treasure hari Tuhan dengan sangat baik, Tuhan. Ditutup dengan materai tentang kasih karunia Tuhan. Kami masuk dalam bulan November minggu depan, Tuhan, dengan tema yang baru, menemukan hati Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan setiap bulannya, setiap temanya, kami boleh dibentuk karakter kami seperti Kristus dalam kehidupan kami. Kami tidak kejar mujizat, kami tidak kejar berkat, sebab itu pasti mengikuti kami seperti yang Tuhan janjikan. Yang kami ingin kami seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Pastor Daniel Andriano diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan hidup pribadinya Tuhan. Jika dia rindu ada pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan bagi dia. Bersama dengan orang tuanya, pelayanan misinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu apa yang dia lakukan semata untuk Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Berdoa saat kami yang hadir di dalam Tuhan, kami boleh pulang dengan sukacita sebab Tuhan telah ubahkan kami seperti mau Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan zabah, mengupayakan, memberikan seperti untuk Tuhan, seperti untuk pesta. Kami percaya, kami berikan bukan dengan tangan hamba, kami dengan sorak-sorai, kami menabur untuk pekerjaan tangan Tuhan, sehingga gereja ini tetap berjalan seperti kehendak-Mu Tuhan. Kami tuh berdoa Tuhan, dalam tahun berjalan Tuhan, kami butuh tempat baru, yang lebih manusiawi, yang lebih kami boleh intens berfellowship bersama-sama Tuhan. Dengar doa kami, seperti mau kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, pada mulai Bapak siang hari ini. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Terima kasih telah setia sama-sama dengan gereja kita, dengan istri. Selamat datang untuk keluarga di saudara kita yang lama. Saya mau sebutkan cuma nggak enak. Karena wajah baru tapi orang lama. Welcome home. Ya, terima kasih sudah hadir. Kami berharap bukan hanya melintas, ya, tapi menetap, saudara. Karena kita biar zaman kita butuh rumah yang menerima kita apa adanya, yang mengerti kita, saudara. Saya berkali-kali bilang pada tempat-tempat ini, kita tidak menerima orang-orang sempurna, karena kita semua tidak sempurna. Tapi setiap kita menerima kita apa adanya, seperti Pastor Daniel tadi bilang,
Saya selalu menekankan jangan pernah menjadi hakim di gereja. Karena kita belum sempurna. Kalau kita nggak berdosa, silakan hakimi. Tapi kita masih berdosa, jangan pernah hakimi orang lain. Keberatan, Bapak Ibu, Oma, dan anaknya. Saya mau sebutkan gak enak soalnya. Walaupun sudah official, cuman bagi saya welcome home. Berharap Bapak Ibu, keluarga semuanya boleh ada sama-sama kita. Karena semua jauh-jauh nih, jujur Bapak Ibu, Jemaat Living Indonesia tidak ada orang Kelapa Gading. Keluarga Bogor ada, keluarga Cikeas ada, keluarga Kebalen Bangsa Utara ada, keluarga tetangga. Jadi asik. Jadi silakan hadir. Kita berdoa sungguh Bapak Ibu ya. Tadi Pastor Nando pun ingetin lagi, Pak Bima sudah setuju tempatnya dalam perkumpulan. Yang jujur, masalah utama tempat ini bukan hanya jam ibadah untuk kita berbedas. Karena saya dengar informasinya nanti awal tahun sudah banyak perombakan. Tapi yang belum berlomba adalah tangganya, kecuali ada liftnya, eskalator. Kayak Pastor Daniel Andriano yang membantu kita. Jadi Pastor Daniel menopang kita sejak awal kita berdiri. Jadi beliau menghubungkan saya dengan pengelola tempat ini. Bahkan beliau punya ide, Pak Bimo pakai tempat ini. Saya bilang nih, ya puji Tuhan, sudah setahun Pastor Daniel. Makasih pelayanannya untuk kita semuanya. Jangan kapok. Ya walaupun kita beda-beda tipis, wajahnya sama, brewok sama, urapannya sama. Apanya sama? Ya, doakan terus di Indonesia. Kita punya agenda pada bulan Desember kita mau Natalan. Seperti biasa, kita tidak fokus pada ibadah perayaan di gereja. Kita tidak memegah-megahan. Tahun lalu kita punya pelayanan ke orang-orang susah. Lalu sepanjang tahun ini berjalan, saya lihat bahwa ternyata pengerja kita, jemaat kita masih ada yang susah. Bayangkan Bapak Ibu yang lagi susahan, tiba-tiba suruh gereja, ayo bantu-bantu orang susah. Kan saya masih susah, saudara. Tapi saya diingatkan Tuhan, kalau kita berpikir dengan Yuki udah bahas, sekalipun cuma sebentar, dengan adik saya udah bahas juga, kami rindu gereja memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang susah. Bukan besar kecilnya, tapi atensi hati kita empati untuk mereka. Amin. Sebab gereja ini adalah keluarga. Masa sih saya makan enak nasi soto bakso tadi dua mangkok Bapak Ibu ya hari ini. Terus tiba-tiba apa? Tiba-tiba Pastor Ade ngajak makan gak enak saudara. Jadi harus ini Pastor Ade ngajak kita makan semua. Kita sudah siapkan. Ya, kita berharap gereja ini tetap menjadi bagian keluarga. Bahkan bukan setahun, 2 tahun, tapi doa saya sampai Tuhan datang 2 kali. Doakan kami juga, kita punya Pospei di Solo, sudah 17 orang. 10-nya Kristen, 7-nya Kristen. Dan mereka sama-sama beribadah menyembah Tuhan, berlayani Tuhan. Mereka antusias Bapak Ibu. Bahkan nanya, Pak, kalau saya dibaptis, KTP saya berubah nggak Pak? KTP nggak berubah, tapi imannya berubah ikut Yesus. Amin. Doakan terus. Bahkan minggu lalu Pak Pastor bilang ini supaya ada Pekalongan. Semoga. Karena Pekalongan 20 orang kami layani kemarin. Tempat sudah ada. Cuman yang belum adalah saya sedang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang siap diutus melayani. Saya pernah ajak Kyo setahun ini. Kyo bantu saya. Pak, saya bantu saya. Karena di Pekalongan semua Chinese. Yang memahami orang Chinese ya orang Chinese. Saya cuma orang Jawa yang ngerti kolonubunnya. Tapi bagaimana kita meraih mereka? Kurang punya adat istilah dengan orang Chinese yang paham ya teman-teman semuanya. Pelan-pelan saya ngomong bosan. Kami siap untuk dilayani. Kami siap dilayani. Amin. Yuk sama-sama kita beri hadapan Tuhan sekali Bapak Ibu. Kami puji kesabaran-Mu Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Tuhan.